Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua nikmat yang diberikan oleh Allah tanpa bisa kita hitung. Barang siapa yang mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah, pasti tidak akan mampu untuk menghitungnya. Alhamdulillah pagi ini, salah satu dari nikmat Allah adalah ketika kita dibangunkannya di waktu pagi dan dimudahkannya untuk melangkahkan kaki kita ke rumahnya yang mulia ini. Kita berharap mudah-mudahan setiap langkah kita ke rumah Allah, kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulnya, terhapus satu dosa dan terangkat kemuliaan kita satu tangga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang Allah selalu memudahkan kita untuk beramal saleh dan selalu memberikan kita semangat untuk mengambil peluang kebaikan itu setiap kali ada di hadapan kita. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau adalah contoh real dalam syukur. Beliau adalah contoh yang paling tepat untuk dilihat dalam segala hal, termasuk diantaranya dalam bersyukur. Bagaimana beliau membuktikan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak ibadah. Aisyah Ummul Mukminin terheran-heran ketika melihat Rasul sholat sampai bengkak-bengkak kakinya. Lalu Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, untuk apa semua ini kamu lakukan? Bukankah dosa-dosa kamu sudah terhapus? Bukankah pula kamu sudah dijamin masuk surga? Tapi kok begini kali," katanya, sampai bengkak-bengkak kakinya. Singkat saja jawaban Nabi ketika itu, "Afala uhibbu an akuna abdan syakura." Tidakkah aku ingin untuk menjadi hamba yang bersyukur? Berarti Nabi beribadah sampai seperti itu untuk membuktikan syukurnya dan untuk mensyukuri apa yang sudah pasti dia dapatkan. Surga sudah pasti, keampunan Allah sudah pasti, tempat yang mulia sudah pasti, maka belum mensyukurinya untuk sesuatu yang sudah pasti. Sementara kita beribadah dan tidak ada yang pasti bagi kita. Surga belum pasti. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa dirinya dijamin masuk surga. Kita hanya bisa berharap, mudah-mudahan mendapatkannya. Tetapi kita harus terus beribadah, terus meningkatkannya untuk menunjukkan syukur kita kepada Allah dan untuk supaya apa yang kita harapkan benar-benar bisa kita dapatkan. Itulah sebabnya Ibnul Qayyim al-Jauziyah membagi-bagi syukur itu kepada beberapa bentuk. Ada yang diistilahkan dengan syukur lisan, syukur secara lisan, berarti lidah yang berucap Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itu syukur lisan.
Ada lagi diistilahkan oleh beliau dengan syukrul qalbi, syukur secara hati. Apa itu syukrul qalbi? Hati yang selalu meningkatkan kecintaannya kepada pemberi nikmat, hati yang selalu meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, hati yang selalu merasa bahwa dia tidak bisa hidup tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun nikmat yang diberikan oleh Allah, sesungguhnya bagi kita adalah besar. Walaupun hanya sekedar bernapas atau menggerak-gerakkan telunjuk dan jari kita. Kita tidak akan bisa menggerak-gerakkannya kalau seandainya Allah tidak mengizinkannya. Maka ada orang yang sudah mati badannya sebelah, tinggal sebelah yang bisa bergerak, sebelahnya mati. Dan pada akhirnya kedua belahnya akan mati. Oleh karena itu, selagi bisa bergerak, gunakan untuk sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktikan cinta kita melalui hati, cintai dia, dan yakini kita tidak bisa hidup tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada yang diistilahkan oleh beliau dengan syukrul jawarih. Syukrul jawarih, syukur melalui anggota tubuh. Syukur melalui anggota tubuh. Jadi bisa dengan lisan, bisa dengan hati, bisa dan anggota tubuh. Anggota tubuh secara keseluruhan. Tangan, kaki, mata, dan semua anggota tubuh kita. Itu bisa membuktikan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di saat kening kita sujud di lantai, berarti kening kita sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kening itu jauh dari tempat sujud, berarti dia sedang kufur. Berarti dia sedang kufur. Kaki yang melangkahkan kita, yang membawa kita ke tempat-tempat kebaikan, berarti itu sedang syukur. Karena kalau kaki itu digunakan untuk melangkah ke tempat-tempat yang maksiat, berarti kaki kita sedang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesehatan yang diberikan oleh Allah pada fisik kita, maka hendaklah selalu kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang bisa semakin membuat kita dekat kepada Allah dan semakin membuat kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul adalah contoh real dalam persoalan syukur. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk istiqamah berada di atas sunnahnya, dan mudah-mudahan nanti di hari mahsyar kita bisa mendapatkan syafaatnya dan bisa pula mendapatkan minuman yang langsung dituangkan oleh beliau dari telaganya, seperti yang dikatakan dalam sebuah hadis yang dulu sudah sering kita ulang-ulang. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, rahimanillahu wa iyyakum. Kembali kita pada pagi hari ini melanjutkan kajian akidah, kajian tauhid melalui sebuah buku Al-Muntaqa min Syuruhi Thalathati Al-Usul. Alhamdulillah, sudah bisa kita katakan bahwa kita sudah menyelesaikan apa yang ada di dalam kitab Al-Usulus Salasah atau Salasatil Usul. Ada yang mengatakan ini dua kitab yang sama, Salasatil Usul atau Al-Usulus Salasah, tapi ada yang mengatakan ini dua kitab sebenarnya ada perbedaan-perbedaan, satu dimulai dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, yang satu dalam bentuk matan. Tetapi nampaknya memang dari segi matmunnya, isinya, memang kesamaannya nampak. Oleh karena itu, apa yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya, mudah-mudahan kita pahami, dan saya kira pagi ini adalah pertemuan kita yang terakhir untuk kitab ini.
Dan saya ingin mencoba untuk mengambil intisari, mereview apa yang merupakan intisari dari kitab ini dari awal sampai akhir. Tentu saja penjelasannya sudah cukup lama ya, sudah cukup lama sekali. Tapi mengambil intisari dari apa yang selama ini sudah kita bahas, saya kira juga sangat penting sekali. Al-usul ats-tsalasah sebagaimana yang sudah kita pahami itu maknanya adalah 3 pondasi dalam beragama. Dari mana 3 pondasi ini diambil oleh penulis? Dari mana 3 pondasi ini diambil oleh penulis? Belum mengambil dari hadis Nabi riwayat yang di dalamnya menceritakan pertanyaan malaikat yang akan dihadapi oleh setiap muslim yang dikuburkan. Nanti ada malaikat yang bertanya. Dan pertanyaannya itu dalam 3 bentuk. Dari sinilah beliau mengambil al-usul ats-tsalasah. Apa 3 pertanyaan malaikat itu? Yang pertama, ma rabbuka atau man rabbuka. Siapa Rabb kamu? Siapa Tuhan kamu? Pertanyaan yang kedua, ma dinuka. Apa agama kamu? Sedangkan yang ketiga, man nabiyuka. Siapa nabimu? Inilah 3 pertanyaan malaikat. Nanti setiap kali ada orang dikubur, setelah dia dikubur, bahkan belum lagi mereka pergi, malaikat sudah datang untuk bertanya. Dan pertanyaannya hanya 3 saja. Mudah, tidak payah-payah. Kalau ditanya sekarang, kalaulah masing-masing kita ditanya 3 pertanyaan ini, lulus kita, masuk surga semua nih. Kalau ditanya saat kita hidup nih. Tapi nanti ketika sudah dikubur, ternyata keadaannya berbeda. Yang membuat kita mampu atau tidak mampu menjawabnya, itu adalah bagaimana pelaksanaan agama kita selama kita hidup. Maka dalam hadis itu, kalau orang muslim yang beriman kepada Allah, yang taat kepada Allah ditanya, mereka akan jawab. Tapi ketika orang-orang kafir, orang-orang munafik, kalau ditanya, apa kata mereka? La adri, la adri. Saya tidak tahu. Padahal pertanyaannya sangat mudah. Dan tidak bisa pula bawa contekan. Tidak bisa bawa gopean. Kalau ujian di kelas kadang-kadang ditulis di tangan, dibawa kertas kecil-kecil, ditulis isinya apa yang dipelajari. Dulu tidak. Dulu banyak yang seperti itu ketika di dunia. Tetapi kalau sudah di alam kubur, nggak ada lagi cerita seperti itu. Maka 3 pertanyaan itulah yang membuat beliau untuk mengambil satu kesimpulan. Inilah 3 landasan, 3 pondasi dalam beragama yang perlu untuk diberikan penjelasannya. Kalau sudah diberikan penjelasan, tentu saja tidak boleh hanya sekedar menjadi ilmu. Tidak boleh hanya sekedar menjadi wawasan dan pengetahuan saja. Tapi bagaimana benar-benar menjadi sebuah keyakinan yang diamalkan. Menjadi sebuah keyakinan yang benar-benar diamalkan dan diterapkan dalam kehidupan keseharian kita. Berarti yang pondasi 3 inilah yang akan menentukan baik atau buruknya kita dalam beragama. Apa itu? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Ma'rifatuddin, mengenal agama. Ma'rifatul Islam, mengenal Islam. Wa ma'rifatun Nabi, dan mengenal Nabi. Inilah al-usul ats-tsalasah. Inilah 3 pondasi dalam kehidupan beragama yang harus
benar-benar dipahami secara mendalam. Ma'rifatullah, mengenal Allah, ini ada pada bagian pertama. Dan memang ini tugas utama kita. Dan yang pertama, mengenal Allah. Rasulullah SAW dalam dakwahnya, beliau memulai untuk memperkenalkan Allah kepada orang-orang jahiliyah. Sebesar apapun kesalahan-kesalahan yang ada pada masa jahiliyah, tapi dengan mengenal Allah, kesalahan itu bisa mereka tinggalkan. Kemaksiatan-kemaksiatan yang enggak lagi terhitung jumlahnya, tapi dengan mereka kenal kepada Allah, kepada Rabb-nya, bisa mereka tinggalkan dan bisa membuat dosa-dosa yang telah berlalu itu terhapus. Jadi terhindar dari mengerjakannya di masa yang akan datang dan terhapus apa yang telah terlaksana pada masa dahulu. Nah, oleh karena itu kita yang hidup pada masa sekarang ini, kalau ingin berubah, kalau ingin menjadi baik, kalau ingin hijrah dengan benar, mulai dari mana Rasul memulai? Mulailah perubahan kita itu dari titik mana Rasul memulainya. Ternyata Rasulullah SAW memulainya dari ma'rifatullah, dari iman kepada Allah, dari persoalan tauhid. Ini dulu yang dibereskan kalau mau berubah. Masyarakat, kalau tadi secara individu, kalau mau berubah, mulai dengan cara di mana Nabi mulainya. Satu masyarakat, kalau ingin menjadi baik, mulai pula dari mana Rasul memulai perbaikan masyarakat. Karena ada kadang-kadang yang keliru dalam persoalan ini. Ada yang menganggap bahwa kalau seandainya masyarakat kita ingin baik, maka mulailah dari politik. Kuasailah politik itu, kuasailah parlemen itu. Umat Islam Indonesia pasti baik kalau sudah dikuasai. Maka berlomba-lombalah untuk menjadi tokoh politik. Kalau sudah jadi nanti, benarkah akan bisa berubah? Kalau ma'rifatullahnya tidak beres, tidak akan berubah. Berapa banyak orang baik menjadi buruk kalau sudah jadi ahli politik. Karena belum nampak uang tuh sama dia. Karena belum nampak lagi kenikmatan tuh, dapat jabatan ternyata lebih parah dari yang sebelumnya. Waktu demo ya dia ngomong-ngomong, Ganyang itu koruptor, tangkap itu koruptor. Pas sudah jadi lebih parah korupsinya daripada yang sebelumnya. Kenapa? Tauhid, ma'rifatullah. Bereskan itu dulu. Kalau sudah beres, jadilah tokoh politik. Karena orang-orang ahli politik kalau takut pada Allah akan berpengaruh nanti pada kebijakannya dalam membuat undang-undang, dalam mengatur anggaran dan segala macamnya akan dipengaruhi oleh tauhid dan iman yang ada di hatinya. Kalau tidak, nggak akan mungkin berubah. Ada juga yang mengatakan kalau seandainya masyarakat ingin baik, maka mulailah dari ekonomi. Perbaiki ekonomi kita. Kenapa umat Islam ini mundur? Karena ekonomi tidak baik. Maka berlomba-lomba pula untuk memperbaiki ekonomi. Silakanlah perbaiki ekonomi itu. Tapi yang pertama sekali yang harus dirubah, yang harus diluruskan adalah ma'rifatullah. Tahu dia kalau dia nanti dikubur akan ditanya. Tahu dia nanti kalau sudah masuk ke dalam tanah, datang malaikat bertanya kepadanya, ma rabbuka, ma dinuka, ma nabiyuka. Kalau seandainya dia sudah paham dengan itu semua, terserah setelah itu mau jadi apa. Nabi tidak memulainya dari ekonomi, bahkan 3 tahun Nabi diembargo oleh orang-orang jahiliyah. Kan dalam sirah Nabawiyah bisa kita baca
nggak boleh belanja di pasar-pasar orang Quraisy ketika itu di Mekah, nggak boleh bermuamalah dengannya. Nabi dengan para sahabat itu diembargo, nggak boleh nikah dengan mereka. Tapi karena akidahnya kuat, imannya kuat, bisa mereka melewati itu semua. Mudah bagi mereka untuk melewati itu semua. Kenapa? Karena mereka kenal dengan Allah. Mereka tahu kalau keadaan itu hanya ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah yang memberikan ujian itu semua, ya sudah, ini ujian dari Allah, berarti kita harus terima dan harus lulus. Kena ujian dari Allah. Iman seperti itu yang harus ditanamkan dulu. Sampai pada akhirnya mereka kembali bebas dari embargo itu, dikarenakan Allah memang sudah mengaturnya. Dan itu adalah ujian bagi iman-imannya para sahabat. Kalaulah kita bicara tentang ekonomi, makan saja sulit pada saat itu. Banyak kesaksian-kesaksian dalam riwayat yang menceritakan pada masa waktu di embargo itu, seperti yang dikatakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, dikatakan oleh sahabat-sahabat yang lain. Ada katanya, saya keluar di waktu malam, saya sangat lapar sekali. Tidak tahan lagi laparnya. Dia keluar untuk mencari sesuatu, tidak ketemu. Karena dia ingin buang air kecil, maka pipislah dia ke satu arah, dan katanya pipis itu jatuh di satu benda yang agak lain bunyinya, yang mungkin benda itu bisa untuk dimakan. Nah, coba bayangkan. Akhirnya saya ambil benda itu, ternyata agak lunak sedikit, saya bersihkan, saya makan katanya. Dan saya tidak tahu benda itu sampai hari ini apa. Nah, itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi kalau bicara soal ekonomi, keuangan, apakah akan menjamin kita akan lurus terus kalau kita kaya? Enggak. Enggak ada jaminannya. Tapi kalau sudah ma'rifatullah yang dikedepankan, kenal dia dengan Allah, kenal dia dengan Rabb-nya, tahu dia nanti akan dihisab, nanti semua kemaksiatan itu akan dibalas. Kalau itu sudah ada di pikirannya, kaya dia, maka dia akan sesuai jalan, akan sesuai dengan apa yang diatur oleh Allah. Sahabat-sahabat dulu banyak yang kaya. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan sahabat-sahabat yang lain, itu adalah miliardernya para sahabat. Tetapi mereka tetap berjalan di atas garis yang disampaikan oleh Nabi, karena memang diawali dengan iman dan tauhid. Nah, oleh karena itulah pada bagian yang pertama di sini dikedepankan ma'rifatullah. Bagaimana kita harus mengenal Allah, dan penulis memberikan penjelasan bahwa sesungguhnya kalau kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita dapat mengenalinya secara garis besar berdasarkan kepada istiqra' dari ayat-ayat yang ada, telaah dan penelusuran ayat-ayat yang ada. Maka kita bisa mengenal Allah dari tiga sisi. Tiga inilah yang menjadi pembagian tauhid yang dapat kita lihat dalam buku-buku para ulama. Istilah tiga tauhid ini, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, ini bukanlah istilah yang baru, tetapi istilah yang sudah bisa kita temukan dari masa-masa terdahulu, dan dibagi-bagi menjadi tiga. Itu memang landasannya adalah Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenali Allah sesuai dengan yang Dia beritakan tentang dirinya dalam Al-Quran. Kenali Allah sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasul dalam hadis-hadisnya.
Bukankah kita beragama sumber utamanya dua, Al-Quran dan hadis, atau Al-Quran dan sunnah. Bagaimana Allah memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran, itu yang harus kita terima. Dan bagaimana Rasulnya memperkenalkan tentang Allah dalam hadis-hadisnya, itu pula yang kita ambil. Maka ketika ditelusuri Al-Quran dan hadis itu, dapatlah bahwa sesungguhnya kita bisa mengenali Allah melalui tiga tadi. Pertama adalah rububiyah, yang kedua adalah uluhiyah, yang ketiga adalah al-asma was sifat. Ini alhamdulillah sudah panjang lebar, dulu kita berikan penjelasannya. Kalau rububiyah itu kita mengenali Allah dari sisi perbuatan-perbuatan Allah dalam kehidupan kita yang tidak mungkin dilakukan oleh yang lain. Hanya Allah yang bisa. Itu rububiyah. Dia Khalik. Dia yang menciptakan kita. Selain Allah tidak ada yang bisa mencipta. Tidak ada sama sekali. Yang mencipta itu hanya Allah. Manusia hanya merubah bentuk saja. Bangunan itu bukanlah diciptakan oleh tukang bangunan, tapi dirubah bentuk. Tidak ada satupun kata cipta yang pantas untuk manusia. Kalau ada orang berhasil menulis sebuah buku, lalu ada di situ hak cipta, dilindungi oleh undang-undang. Tidak pula boleh itu deh. Kadang tertulis pula di bawah, dilarang memotokopi, dilarang menyalin seluruh atau sebagian. Lalu buat apa buku dibuat kalau tidak boleh disalin? Kita baca lalu kita salin namanya. Tidak boleh. Kenapa demikian? Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Pertanyaannya, apakah penulis menciptakan bukunya? Tidak. Penulis tidak akan bisa nulis apa-apa kalau Allah tidak berikan dia akal dan pikirannya. Akal dan pikiran yang diberikan oleh Allah membuat dia bisa mencerna, menganalisa, kemudian analisa itu dituangkan dalam bentuk buku, jadilah buku. Lalu hak cipta itu siapa yang punya sebenarnya? Kalau disebut hak cipta itu hanyalah sekedar istilah-istilah gitu aja, tapi bukan hakikatnya. Karena tidak ada satupun yang mencipta. Maka orang Barat itu mengembangkan cloning. Tahu cloning? Cloning itu bisa menghadirkan sosok seperti hewan, manusia tanpa perkawinan dari ayah dan ibu, jantan betina. Itu cloning. Sudah berhasil cloning di Amerika untuk domba. Jadi domba itu lahir tidak berdasarkan secara lazimnya kawin jantan betina lalu hamil lalu melahirkan. Bukan itu. Hanya diambil dari satu sel induknya saja. Dengan ilmu yang mereka miliki, maka bisa lahir seekor domba lagi persis sama dengan induknya. Diberi nama dengan domba Dolly. Dulu dosen saya waktu S2 di Maroko mengatakan mereka ingin menandingi Allah dalam penciptaan Isa alaihissalam. Isa dulu lahir tanpa ayah, hanya ada seorang ibu. Lahirlah Isa, ditiupkan ruhnya oleh malaikat, tanpa ada nikah, tanpa ada hubungan seksual. Mereka ingin menandingi. Mereka buat cloning seperti itu, tidak ada ayahnya. Mereka mencoba pada manusia tapi belum ada yang berhasil. Yang berhasil baru pada domba. Tapi mereka lupa kalau Adam itu lahir tanpa ayah dan tanpa ibu. Jadi manusia ini ada yang lahir ada ayah, ada ibu. Ada yang lahir hanya ibunya saja tanpa ayah, itu adalah Isa.
semua kehendak Allah, dan ternyata ada yang lahir ke muka bumi ini tanpa ayah dan tanpa ibu. Cobalah. Apakah mereka mencipta? Enggak. Mereka hanya mengambil dari sel-sel induknya yang ada. Kalau itu enggak ada, mereka pun tak bisa untuk melakukan cloning. Kemanusiaan yang sedikit aja punya ilmu ingin menandingi Allah. Dikatakan Allah dalam Al-Quran sendiri bahwa hanya Allah yang tahu ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah yang tahu apa yang ada di dalam rahim. Sekarang dokter bisa tahu. Kalau ada ibu-ibu hamil, bawa saja ke dokter, nanti ada USG, ultrasonografi. Kasih cairan di perutnya, digasar-gasar sedikit, nampak. Oh, anak bapak laki-laki. Mulai sombong. Berarti ada manusia yang tahu apa yang dalam rahim. Padahal Quran bilang hanya Allah yang tahu. Salahkah Quran? Tidak pernah Quran salah. Itu kalamullah. Yang salah kita. Ketika Allah mengatakan ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah yang tahu yang ada di dalam rahim. Bukanlah pengetahuan seperti yang ada pada dokter. Dokter hanya sekedar memperkirakan ini laki-laki. Ternyata itu bisa salah, bisa perempuan. Saya punya kawan, anak pertamanya laki-laki. Anak keduanya dikatakan oleh dokternya perempuan. Bukan main gembiranya. Biasanya kalau sudah pertama laki, ingin yang kedua perempuan. Alhamdulillah anak seperempuan. Pas lahir laki-laki. Itu saja bisa tidak pasti. Sementara ilmu Allah selain pasti dan detail. Apa detailnya? Ketika dikatakan ya'lamu ma fil arham, Allah yang tahu yang ada di rahim, itu maksudnya adalah Allah tahu detik berapa lahirnya. Allah tahu berapa umurnya kalau nanti sudah dilahirkan. Allah tahu nanti persalinannya sukses atau tidak. Berapa lama kira-kira memerlukan persalinan. Allah tahu berapa jatah rezeki yang diberikan untuk dia. Dokter tahu. Rezeki dia aja tidak tahu, dia apalagi rezeki bayi. Ini yang dimaksud dengan ya'lamu ma fil arham. Dikatakan juga bahwa hanya Allah yang tahu kapan hujan turun. Hanya Allah yang tahu kapan hujan turun. Ada ilmunya sekarang. Meteorologi, geofisika. Besok, hari ini, Pekanbaru jam 8 hujan. Besok diperkirakan Pekanbaru gerimis. Cerah berawan. Ada ilmunya. Ketika sudah mulai punya ilmu seperti itu, kadang-kadang lupa dengan yang memberikan ilmu. Mereka itu sifatnya hanyalah perkiraan-perkiraan saja. Tapi kalau Allah, ilmunya pasti. Ketika dikatakan hanya Allah yang tahu kapan hujan turun, pasti detail. Apa contoh detail di sini? Allah tahu berapa tetes hujan yang akan turun. Allah tahu detik berapa mulai dan kapan hujan itu berakhir turunnya. Mana saja wilayah-wilayah yang akan kena oleh hujan itu. Semua itu ada dalam ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, ikhwati fillah, kenali Allah. Kenali secara baik siapa Rabb kita. Dan cara mengenalnya melalui yang tiga tadi. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Uluhiyah, perbuatan-perbuatan Allah dalam kehidupan kita yang tidak mungkin dilakukan kecuali hanya oleh Allah, dan kita wajib beriman dan percaya. Khalik, Razik, Mudabbir, dia yang memberikan rezeki, tidak ada yang lain yang memberikan rezeki selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hanya dia. Dan dia mampu untuk memberikan rezeki semua makhluk. Apapun yang sudah diciptakan oleh Allah, makhluk manapun yang sudah diciptakan oleh Allah, berarti Allah sekaligus menciptakan rezeki dan kebutuhannya. Apa saja? Kita untuk mengenali makhluknya saja tidak sanggup. Berapa makhluk Allah yang kita kenal? Berapa ciptaan Allah yang kita tahu? Tidak tahu kita. Yang ada di hadapan kita saja kadang-kadang kita tidak tahu. Tiba-tiba nampak serangga, ini apa nih, kok nggak pernah nampak sebelumnya? Berarti ada kan? Jangan kan untuk mengenali semuanya, yang ada di hadapan mata kita saja. Biasanya nampak semut jalan, tiba-tiba nampak semut bersayap. Ini kok semut ini kok ada sayapnya? Padahal semut biasanya tidak. Berarti ada jenis makhluk yang namanya semut bersayap. Ada makhluk Allah yang sekecil-kecilnya, tidak nampak sama mata kita. Baru nampak kalau sudah di mikroskop dikasih kaca pembesar itu, barulah nampak dia. Ada tidak rezekinya tuh? Ada. Ada pula makhluk Allah yang besar, sekali pandang tidak nampak semuanya. Ada yang kecil-kecil, yang biasa-biasa. Ini kita ini makhluk kecil-kecil aja. Itu pun tidak nampak sama kita. Ketika berada di hadapan, tidak nampak apa yang ada di belakang. Ketika ada di belakang, tidak nampak apa yang ada di depan. Nampak dari belakang, itu kayaknya kawan saya itu. Tepuk punggungnya. Rupanya bukan. Karena dari belakang sepertinya. Ginilah lemahnya makhluk Allah itu. Tapi kalau yang namanya Allah, ketika dia maha mengetahui itu betul-betul maha. Tidak ada satupun yang luput dalam ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kenali Allah secara baik, rububiyah, kemudian ada uluhiyah. Uluhiyah itu perbuatan kita yang harus kita sandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah hanyalah untuk Allah. Beribadah kita jangan pernah memberikan ibadah untuk selain Allah. Doa adalah ibadah. Jangan berikan doa kita untuk selain Allah. Jangan meminta kepada selain Allah. Tidak pantas kita meminta kepada selain Allah, karena selain Allah tidak ada yang sanggup untuk memberikan permintaan kita. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita harus selalu mengandalkan Allah, bukan mengandalkan orang-orang hebat, orang-orang yang kita anggap mampu untuk memberikan apa yang kita butuhkan. Sangat lemah. Selain Allah subhanahu wa ta'ala, yang kuat adalah Allah. Sedangkan yang ketiga itu pada al-asma was sifat. Bagaimana kita mengenali Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah punya nama yang tak terbatas, punya sifat yang tak terbatas jumlahnya. Nama yang mulia ada 99 berdasarkan kepada hadis Nabi. Dalam setiap nama ada sifatnya. Tetapi untuk diketahui sifat Allah tidak terbatas dalam jumlah-jumlah tertentu. Maka tidak boleh kita membatasinya. Allah hanya punya 7 sifat, nanti Allah hanya punya 13 sifat, atau Allah hanya punya 20 sifat. Itu semua masuk dalam kategori sifat-sifat akliyah. Berarti yang ditetapkan oleh akal manusia. Lalu bagaimana dengan sifat-sifat Allah yang dia tetapkan melalui Al-Quran? Al-Quran sendiri yang menyampaikan. Berarti kalamullah. Dan tidak pernah Rasul membatasi bahwa sifatnya itu hanya berjumlah 20. Mungkin saja yang 20 itu bagian dari sifatnya. Kalau dipahami secara baik. Karena kadang-kadang bisa juga tersalah di dalam menggunakan di antara sifat-sifat yang ada, ternyata bisa membuat terjadinya penyimpangan, karena adanya sifat ini terkadang membuat seseorang menolak apa yang ada dalam Al-Quran. Itu tentu saja tidak wajar, karena ini semuanya adalah
as-sifatul aqliyah, sifat-sifat yang berdasarkan kepada akal. Maka ini wajib bagi Allah, itu wajib akli. Wajib akli. Allah wajib mendengar. Karena tidak mungkin rasanya Allah tidak mendengar. Maka adalah sifat Allah sama. Allah wajib kudrat, berkuasa. Karena rasanya nggak mungkin Allah kalau tidak kudrat. Maka ditetapkan pula buah sifatnya salah satunya kudrat. Dicarikan ayat. Jadi ditetapkan dulu, kemudian baru dicari ayat. Kita bisa menerima itu sebagai sifat, tapi dipahami secara baik, jangan sampai tersalah mengimani sesuatu diletakkan pada Allah karena akal mau mengatakan seperti itu, lalu kemudian dengan itu menolak apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, maka itu akan menjadi salah. Contoh, salah satu dari sifat Allah bagi mereka-mereka yang membatasinya itu seperti qiyamuhu binafsihi. Apa arti qiyamuhu binafsihi? Berdiri dengan sendiri. Allah berdiri dengan sendiri. Allah tidak butuh kepada apapun. Betul atau tidak? Betul. Tidak pernah Allah butuh kepada apapun. Dia adalah Khalik. Lalu dicarikan ayatnya. Ketika akal sudah mengatakan bahwa Allah nggak mungkin butuh kepada apa-apa, dicarikan ayat. Apa ayatnya? Ayat kursi. Yang ada di situ kata Al-Hayyul Qayyum. Hayyun Qayyum. Hidup dan Qayyum. Qayyum itu berdiri sendiri. Sampai di sini betul. Sangat betul sekali. Karena tidak boleh kita mengatakan bahwa Allah butuh kepada sesuatu. Salahnya di mana? Salahnya adalah ketika sifat ini dijadikan alasan untuk menolak apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Ketika Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam atau berada di atas aras. Yang ngomong ini siapa? Allah. Rasulnya menyampaikan. Rasul yakin. Sahabat meyakini itu. Tapi orang-orang yang mengatakan qiyamuhu binafsihi tadi, ini tidak bisa. Kenapa? Kalau begitu, Allah butuh kepada aras. Padahal sifatnya qiyamuhu binafsihi. Sini salahnya. Ini sebagai sebuah kesalahan. Dengan meyakini qiyamuhu binafsihi, lalu menolak apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim yang Allah sendiri menyebutkannya. Tidak mungkin istawa ini. Istawa, Allah bersemayam atau berada di atas aras. Mulai pertanyaan-pertanyaan akliyahnya. Apa contohnya? Kalau Allah berada di atas aras, mana yang lebih besar? Aras apa Allah? Ini kalau saya duduk di kursi ini lebih besar. Kalau tidak muat saya. Berarti Allah lebih kecil daripada aras. Padahal Allahu Akbar. Ini al-as'ilah al-aqliyah. Untuk menolak yang tadi itu. Kalau seandainya dia berada di atas aras. Lalu dikatakan pula Allah turun setiap malam sepertiga malam terakhir. Mendengarkan doa-doa dari hambanya. Apakah kalau Allah turun lalu aras kosong? Orang-orang yang mempertanyakan ini, mereka sedang menyerupakan Allah dengan makhluk. Dibayangkannya duduk seperti dia duduk di atas kursi. Kalau saya duduk sini pergi situ kosong kursi ini. Kursi lebih besar. Maka yang menyerupakan Allah dan makhluk itu sebenarnya diawali oleh mereka yang menolak tadi karena dianggap seperti makhluk. Lalu dituduh pula orang yang meyakini bahwa Allah berada di atas aras, mereka lah yang
dianggap sebagai musyabbiha, mujassima, menganggap Allah serupa dengan makhluk, Allah berjisim. Enggak. Karena kita pegang satu ayat, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah, dan Dia Maha mendengar lagi maha melihat. Mereka pakai juga ayat ini, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Oh, tidak mungkin dikatakan Allah bersama di atas arsy. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'. Jadi orang-orang yang menolak, yang mentakwil, karena ada dua kemungkinan, ditolak sama sekali, seperti orang-orang Mu'tazilah itu menolak sama sekali, atau mentakwil yang juga datang dari orang-orang Mu'tazilah dan diikutkan oleh Asy'ariyah. Ditakwilkan istawa menjadi istaula. Istaula artinya adalah menguasai. Tidak mungkin artinya itu berada di atas. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un. Jadi ayat laisa kamitslihi syai'un ini oleh sebahagian dijadikan untuk menolak apa yang ada dalam Quran. Sedangkan ahlu sunnah diawali oleh Rasul dan para sahabatnya menjadikan ayat ini untuk menerima semua sifat-sifat Allah yang dalam Al-Quran, tapi dengan tidak menyamakan dan menyerupakannya. Nah, jadi baik-baik dalam memahami asma wa sifat, nama dan sifat Allah. Di samping itu ya, kalau memang dikatakan itu adalah sesuatu yang wajib, belum masuk semuanya. Belum masuk semuanya, ada yang wajib lain bagi Allah. Sekarang, Allah wajib tidak adil. Karena kalau kita katakan Allah tidak wajib adil, berarti Allah boleh zalim. Karena adil lawannya zalim. Maka bisa dikatakan Allah wajib adil. Karena Dia sendiri yang mengatakan wa mallahu bizallamin lil abid. Sekarang ada tidak adil dalam yang 20 tadi? Tidak ada. Oleh karena itu, tidak cukup hanya dengan meyakini itu saja. Karena banyak yang lain nanti yang tidak masuk ke dalamnya, padahal ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian, itu wajibnya wajib akli. Bagaimana kalau Allah yang mewajibkan sendiri? Wajib akli aja bisa diterima, sekarang Allah yang mewajibkan. Apa contoh? Innallaha kataba ala nafsihi rahmah. Sesungguhnya Allah mewajibkan pada dirinya rahmah, sifat kasih sayang. Maka Ar-Rahman Ar-Rahim itu kita ulang-ulang terus. Sekarang pertanyaannya, ada enggak Ar-Rahman Ar-Rahim dalam yang 20 tadi? Enggak ada juga. Nah, oleh karena itu yang paling tepat adalah mengenali asma wa sifat sesuai dengan yang ada dalam Al-Quran, sesuai dengan yang ada pada hadis-hadis Nabi, tanpa membatasi jumlah. Bahkan ada di antara nama dan sifat Allah yang hanya Allah yang tahu. Tidak ada hak kita untuk membatasi. Tidak ada hak kita untuk membatasi. Nah, beginilah cara untuk ma'rifatullah, kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah. Sedangkan pada poin yang kedua itu ma'rifatuddin, ada 3 tingkatan: Islam, iman, ihsan. Ini untuk ad-din, ma'rifatuddin. Islam, iman, ihsan. Ihsan itu adalah tingkat yang tertinggi dalam beragama. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadah menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau seolah-olah berarti nampak atau enggak? Enggak. Karena di sini pula kesalahan sebagian orang-orang sufi yang ngaku-ngaku bisa bertemu dengan Allah atau bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadisnya yang ini. Padahal hadis ini mengatakan ka'annaka tarahu. Seolah-olah kamu melihatnya. Karena kalau kita beribadah lalu di hadapan kita dan kita sadar bahwa kita sedang dilihat oleh Allah, maka ibadah kita
akan lebih sempurna, tidak akan asal-asalan. Yang jadi kata kunci ada pada yang sesudahnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Seandainya kamu tidak sanggup melihatnya, fa innahu yaraka, maka ya harus diyakini adalah bahwa Allah melihat kita. Nah, inilah secara garis besar tingkatan agama. Tidak akan keluar dari yang tiga ini. Islam, iman, ihsan. Islam sebagai amal-amal zahir, iman sebagai amal-amal batin. Islam itu amal zahir, sholat, puasa, haji, kurban, akikah. Itu semua bagian dari Islam. Kalau iman itu amal-amal batin. Tawakal, mahabbah, ridha. Itu adalah kerja hati. Iman. Dan kalau buat pada rukun iman, semuanya adalah hubungannya dengan keyakinan. Meyakini sesuatu yang gaib. Kita diminta percaya pada Allah, percaya pada malaikat, percaya kepada hari akhir, tapi dia belum terjadi. Itu semua adalah masalah-masalah gaib yang wajib untuk diimani. Sedangkan pada tingkatan yang ketiga itu ada pada ihsan. Sedangkan yang terakhir belum menjelaskan ma'rifatun nabi, mengenal nabi. Siapa rasul kita? Siapa nabi yang membawa syariat ini? Ternyata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sayyidul bashar, penghulu semua manusia. Manusia terbaik yang pernah ada. Tidak akan pernah ada lagi sebelum dan sesudahnya orang yang terbaik. Beliaulah yang diizinkan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah kesempatan untuk memberikan syafaat di hari akhir kelak. Dari semua nabi yang ada, hanya nabi kita lah yang diberikan kesempatan untuk itu. Bahkan beliau diberikan kemuliaan untuk mendapatkan maqamam mahmuda, tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Inilah sebagai intisari dari apa yang sudah kita bahas selama ini, bahwa sesungguhnya 3 landasan utama, 3 pondasi dasar dalam beragama yang semua kita harus mengerti, dan tidak sekedar menjadi ilmu, tetapi bagaimana kita mengamalkannya dalam kehidupan keseharian kita. Dengan demikian berarti kita sudah menyelesaikan buku ini. Barangkali nanti untuk pertemuan yang berikutnya kita bisa memilih apa kira-kira yang bagus, dan semuanya bagus, tapi yang paling tepat untuk kita bahas agar tidak tumpang tindih dengan yang lain. Kemarin sudah ada yang mengusulkan bagaimana kalau seandainya di majelis kita ada kajian al-qawaid al-fiqhiyah, kaidah fikih. Jadi ada kaidah fikih, lalu ada contoh-contoh pengembangannya dalam keseharian. Umpama kaidah al-umuru bimaqasidiha, segala macam bentuk perkara itu ditentukan oleh niatnya. Niatlah yang menentukan segala-galanya dalam amalan kita. Apa yang kita niatkan itu pula yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang tersalah dalam lafaz tetapi niatnya lain. Tersalah dalam lafaz tapi niatnya bukan untuk lafaz itu. Maka yang jadi patokan adalah niat. Contoh umpamanya, kalau dibawa pada contoh, sah enggak sholat seseorang kalau seandainya tersebut oleh dia zuhur padahal dia asar.
Niat dia untuk asar, tapi yang tersebut zuhur. Berarti yang dipandang adalah niat. Maka itu dihukumkan sah. Nah, ini contoh-contoh pada kaidah fikih. Ada yang mengusulkan seperti itu. Atau ada hal-hal yang lain barangkali yang nanti ada usulan, nanti kita tengok saja. Kalau untuk akidah saya kira sudah banyak karena ada Ustadz Japri Halim kalau nggak salah juga persoalan akidah. Dan untuk kaidah memang agak jarang. Saya beberapa tahun yang lalu pernah punya kajian kaidah fikih di An-Nur, itu hampir 2 tahun membicarakan kaidah fikih, diawali dengan maqasidus syariah, ketika selesai pindah kepada kaidah fikih. Menarik sebenarnya kalau seandainya kita coba ambil kaidah-kaidah keseharian, kaidah-kaidah dalam keseharian. La thawaba illa binniyah umpamanya. La thawaba illa binniyah. Tidak ada pahala kecuali dengan niat. Apa pula contoh-contohnya? Bagaimana pula kita mengaplikasikannya dalam kehidupan? Bahwa amal kita baru berpahala kalau ada niat. Seorang suami berkewajiban dia untuk memberikan nafkah pada istrinya. Bagaimana caranya supaya dia berpahala? Niatkan untuk mendapatkan ridha Allah. Karena memberikan nafkah menjadi kewajiban bagi seorang ayah dan Rasulnya yang mewajibkan. Berarti niatkan untuk melaksanakan perintah agama, dapat pahala. Tapi kalau enggak, hanya sekedar tradisi saja, saya kan suami nih, tradisi suami itu ya beri ini, baik itu, selesai kewajiban dia. Tapi di sisi Allah, enggak ada pahalanya. Karena kaidahnya la thawaba illa binniyah. Tidak ada pahala kecuali dengan niat. Nah, ini gambaran dari kaidah fikih. Tapi nantilah insyaallah perlu juga masukan-masukan yang lain. Kalau enggak, mungkin yang ini yang kita bahas. Baik, terima kasih. Apa ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, ya mungkin kita silakan. Ashabul A'raf. Iya. Di akhirat kelak kan ada proses hisab. Hisab itu di mana kita dihitung-hitung kebaikan dan keburukannya. Lalu ditimbang. Maka ada hisab mizan, ada mizan. Hisab itu untuk jumlah, dihitung-hitung berapa, kalau mizan itu kualitasnya, berat. Ada orang yang tanpa hisab masuk surga. Bahkan dalam hadis 70.000 dari umatku akan masuk surga tanpa hisab. Bebas dari semua hisab. Adalah Ukasah, sahabat Nabi, ya Rasulullah, kira-kira saya masuk enggak? Dari yang itu tuh. Kata Rasul, iya kamu masuk. Berarti Ukasah dijamin masuk surga. Berdasarkan hadis tadi.
Orang kedua, kalau saya ya Rasulullah. Pertanyaannya sudah didahului oleh Ukasah. Jadi kamu tidak jawab lagi. Nabi kan pintar orangnya. Kalau Nabi jawab iya, akan ada lagi pertanyaan ketiga. Tidak habis-habis nanti. Tidak selesai-selesai. Hanya Rasul bilang, sabaqaka Ukasah. Sudah didahului oleh Ukasah. Tapi ada yang dihisab. Ada hisaban yasira. Ada hisab yang mudah. Tapi ada pula hisab yang sulit. Orang-orang yang ashabul yamin, orang-orang yang amalan kebaikannya berat timbangannya, mengalahkan dosa, maka masuk surga. Ada ashabus shimal, kelompok kiri, kelompok kanan, kelompok kiri. Orang-orang yang timbangan dosanya itu pula yang berat, kalah pula kebaikan, maka masuk neraka. Ada yang 50-50, sama beratnya. Ini 50, ini 50. Berarti sini ndak, sini ndak. Ini yang disebut dengan ashabul a'raf. Ashabul a'raf. Dia belum masuk surga, tapi ndak pula dia masuk neraka. Dia berada di satu tempat batas antara surga dan neraka. Sekali-kali mandang ke neraka, ngeri nengoknya. Ya Allah, jangan masukkan. Terpandang pula ke surga, begitu besar harapannya, karena nampak kenikmatan-kenikmatan. Berharap pula untuk masuk ke sana. Ini yang disebut dengan ashabul a'raf. Apakah anak-anak yang dilahirkan dalam keadaan zina lalu ashabul a'raf? Saya enggak pernah membaca itu. Anak zina itu dosanya ayahnya yang nanggung. Seandainya ada anak yang dilahirkan dalam karena zina, lalu dia menjadi orang taat, jadi hafiz Quran, jadi orang yang berbuat baik kepada Allah, semua ibadah kerjakannya, tidakkah dia pantas masuk surga? Maka saya nggak yakin itu. Kalau yang salah satu dari ashabul a'raf adalah yang dilahirkan karena zina. Kalau ada anak yang lahir karena zina, anak tidak ada dosanya. Yang dosa adalah yang melakukannya, ayah biologisnya. Yang anak ini tidak ada hubungan. Oleh karena itu, wallahu a'lam, saya tidak tahu ada yang mengatakan seperti itu, tapi secara zahir tidak. Karena kalau kita tengok tafsir-tafsir yang ada adalah seperti yang tadi itu, orang yang timbangannya sama beratnya. Apakah juga ada seorang yang alim lalu karena dia mengejar dunia? Saya enggak juga pernah tahu apakah ada riwayat yang mengatakan itu atau ulama yang mengatakan, wallahu alam, saya tidak tahu. Tapi kalau ada orang alim tapi nanti di akhirat ternyata sama dosanya dengan maksiatnya, dia punya ilmu tetapi dia pula yang lebih dulu untuk ini, ya bisa saja dia menjadi bagian dari itu. Karena intinya adalah ketika hasil dari hisab itu menunjukkan kesamaan dalam timbangan. Akhirnya gimana? Diserahkan kepada Allah. Maka karena Allah Subhanahu wa taala Rahman Rahimnya mengalahkan murkanya, kan inna rahmati ghalabat ghadabi, rahmat saya itu mengalahkan murka saya, kata Allah. Maka mereka-mereka yang seperti itu bisa atas rahmat dan karunia Allah, pada akhirnya mereka masuk surga. Jangankan yang itu, yang dalam neraka sendiri pada akhirnya nanti ketika bukan orang yang khalidina fiha, karena ada yang sebagai kayu bakarnya neraka, berarti tidak keluar kan. Tapi ada orang-orang yang muslim tapi mampir dulu di nerakanya Allah, pada akhirnya nanti juga akan masuk surga. Itu ada banyak riwayat yang bercerita tentang itu. Orang-orang yang sudah dari neraka itu ada tandanya, ada bercahaya di
bagian lehernya. Cahaya memperindah, tapi itu tanda bahwa dia pernah masuk neraka untuk kemudian masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika ingin dimasukkan, ada di antara mereka yang ditanya itu, coba kamu pandang nikmat itu. Nah, maukah kamu masuk ke itu? Atau cukupkah itu? Kata yang tadi itu, cukup ya Allah, itu sudah bagus sekali kalau saya masuk situ. Coba tengok yang satu lagi, kata Allah. Ternyata lebih indah dari, enggak jadilah itu yang itulah katanya. Udahlah ahli neraka, milih-milih pula kan. Jadi setiap kali ditengok kan satu kenikmatan, ternyata lebih indah dari yang sebelumnya. Tengokkan lagi yang satu, lebih indah lagi dari yang sebelumnya. Pada akhirnya semua akan masuk ke dalam surganya Allah, asalkan dia mengucapkan la ilaha illallah. Itu modal utama untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, ikhwati fillah, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan majelis kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita bicarakan adalah Dia dan nabinya. Semoga ini bisa membuat kita mendapatkan keberkahan dalam kehidupan, dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk melanjutkan majelis kita dengan materi-materi lain yang tak kalah bermanfaatnya insyaallah bagi kehidupan kita. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.